Saya pernah diceritain Pak Irfan Karta itu. Kemarin ke Irfan Karta kesini. Jago-jago orang-orang. Dia doktor. Iya. S3 kimia. Wakil rektor. Sekarang udah wakil rektor. Dulu waktu saya tesis, waktu saya wawancara, beliau masih dekan. Sekarang wakil rektor. Sekarang wakil rektor. Wakil rektor. Wow. D3. S3. S3. Meneliti tentang alkohol. Meneliti tentang alkohol. Iya. Bagaimana alkohol menjadi halal? Bukan. Bisa dong buat luka. Iya. Mau usah meneliti itu udah dihalalin kalau emang buat luka. Kan namanya juga belok. Iya. Membuat alkohol dari bahan-bahan yang tidak terfikirkan oleh kita. Contohnya tiang lampu misalnya. Pernah nggak Cing Abdel memikirkan tiang lampu bisa jadi alkohol? Tiang lampu itu aja apa? Tiang lampu apa? Ini iya. Dari besi. Ini nggak dari dunia nih. Bukan dari bumi. Nggak, di aluminium ini. Oh iya, aluminium ya. Dari analum. Ya analum ya. Analum. Dia bikin dari apa? Dari rebung. Bambu. Iya, rebung bambu muda kan? Iya. Dia bikin semuanya dibikin menghasilkan alkohol 99,9%. Wow. 0,1% aja yang bukan alkoholnya. Itu kayaknya saya tahu tuh, dia rebung muda itu kan kalau kita masak, kemudian kita keringkan, campur revanol 90%. Revanol enggak. Jadi tuh. Lo bercanda mulu, ini kita lagi ngomongin ilmu loh. Seserius-seriusnya saya, Cing, saya tidak tahu bagaimana rebung menjadi alkohol. Gimana coba? Ada zat apa namanya? Beliau menjelaskan gimana? Iya, secara ini ya, secara ringkas. Ya, secara ringkas. Secara kayak misalnya katanya dia tape. Oke. Singkong. Iya. Singkong didiemin aja. Itu akan menjadi, kalau terfermentasi, mabok. Jadi dia akan menghasilkan alkohol. Iya, karena kita makan tape banyak-banyak tuh kayaknya kayak mabok. Kayak pusing gitu ya. Iya. Jadi sama dia itu berbentuk cairan. Cairannya nih yang mengandung si rebung tadi rebus. Iya. Dapatlah cairannya. Oke, terus distilasi. Apa namanya lah kayak gitulah. Disuling. Mungkin lah. Disuling lagi sampai yang bukan alkoholnya hilang. Tersisa ada memang biasanya kadar didih biasanya kan. Iya, Pak. Ya. Nah, itu dia bagian yang meneliti kadar didihnya di mana supaya bisa dapetin alkohol yang banyak gitu. Ya. Jadi dididihin lagi, ditangkap lagi sisa iniannya yang pembakarannya dibuang, tinggal sisanya dia didih lagi sampai akhirnya 99,9%. Karena tidak ada alkohol yang 100%. Karena alkoholnya sendiri udah mengikat zat lain sehingga bersatu di dia. Sehingga air. Dia tidak mungkin jadi 100%. Tidak mungkin jadi 100%. Karena sifatnya dia, alaminya dia mengikat zat lain. Tak ada gading yang tak retak ya. Ya. Jadi nggak mungkin dia 100%. Yang ada gading yang Martin. Ya. Nah, sabar, ini saya belum. Saya juga belum. Ini karena Ibu Herawati gue juga belum kelar nih, karena ini menarik kalau Pak Irfan Karta itu. Oke, lanjut. Kalau dulu deh, ntar abis itu gue ceritain Irfan Karta. Kalau pengen tahu lebih lanjut di wawancara udah tayang belum? Tapi kalau di wawancara Pak Irfan Karta udah jelasin, kan dia jelasin. Ini sekarang gue ngejelasin ke lu. Lu juga belum nonton. Udah tayang belum? Hah? Belum tayang. Ini kan minggu depan. Ya, hari Selasa tanggal 19. Oh, belum tayang. Ya udah lihat aja di wawancara tanggal 19. Ih, keren. Oh, apa namanya? Sampai akhirnya membicarakan konspirasi dunia. Tentang alkohol dan minyak bumi. Pak Irfan Karta juga? Iya. Saya nonton aja deh, nggak usah Cing Abdel jelasin, ntar ditambah-tambah aneh-aneh. Ibu Herawati boleh nggak nih? Boleh. Ibu Herawati Sudoyo. Tadi dari lembaga Eijkman, sebuah lembaga yang sangat bergengsi dari zaman Belanda ya. Iya. Oke. Diteliti lah sama-sama, kita tidak ada ininya kan. Kita semua ini hasil migrasi ternyata. Yang lo ingat dari? Apanya? Migrasi dari apa aja? Dari benua-benua yang lebih besar. Dan lebih banyak orang Indonesia itu migrasinya dari Afrika. Kita ini lebih banyak. Dari Afrika. Lebih banyak ke sana, ke kanan kita, ke timur.
Tapi ke kiri kita Melayu bukan? Apa tuh? Apa tuh? Tidak, maksudnya kebanyakan dari situ. Maksudnya mungkin dalam perjalanan itu kan tidak sehari 2 hari ini kan, dalam perjalanan mungkin ada kawin-mawinnya, ada ketemu di hutan Thailand mereka nafsu di situ, hajar di situ atau bagaimana lah, ada lah. Di hutan Thailand ada siapa? Udah ada juga. Ham Chong Pling. Itu mah kayak lebih ke Vietnam ya namanya. Ya entahlah pokoknya gitu-gitulah ya. Intinya ada lah. Nah maksud saya inilah yang sebenarnya ini mau saya lanjut dari Cing Abdel yang bilang tadi bahasa berbeda-beda itu. Iya, Maksud saya begini, kalau misalkan kita ini hasilnya migrasi, taruhlah kalau nenek moyang kita tuh sama lah dari Afrika dan sekitarnya. Mereka mungkin satu bahasa gitu. Nah ada saja generasi-generasi ini yang usil kayaknya. Yang dalam perjalanan yang lain cari kayu bakar untuk makan, mereka rubah-rubah bahasa. Bukan cari rusa untuk ditangkap, bukan cari buah untuk dimakan, tapi mereka duduk untuk kita sudah sampai di sini, kayaknya kayu ini kita ganti dong. Nama. Ayo kita ganti. Akhirnya sampai di Indonesia bahasa kita beda semua. Karena kan di Malang aja udah mulai ngalam, dibalik-balik. Dikalip-kalip. Kilap dong. Aduh, lo udah orang ngalam ngomongnya kera ngalam, kadit asip asap itu kilap. Kalip. Kalip apa? Bilak. Oh ya kalip. Kilap lo yang bilang kalip. Kadit kilap-kilap. Kadit kilap-kilap. Tidak, balik-balik. Kadit asip, asap itu kilap-kilap. Ipat ukang, ngaruh ngalam, kera ngalam. Hamur rumah. Iya. Lo apalan lo apalan nggak? Kayak temen gue juga ada tuh di Pisangan. Pisangan ini termasuk ada satu RT yang bahasanya dibalik-balik. Satu RT itu daerah Cempaka tuh bahasa itu kilap-kilap. Jadi biasa lah kalau orang ngomong dibalik-balik. Ada temen gue yang di RT lain, dia itu apalan. Nah akhirnya jadi bahasa baru karena diapalin gitu. Kalau rumah jadi hamur gitu. Dia tidak bisa berbahasa gitu. Berbahasa balik-balik itu dia nggak bisa, tapi dia apalin bahasa baliknya rumah tuh hamur. Gitu kayak lu lah. Iya. Diapalin aja. Lu kan kadit asip. Iya. Lu nggak asik. Lu nggak bisa. Oh, lu nggak bisa. Iya. Lu kadit asip. Asapit kilap-kilap. Hamur. Rumah. Iya. Nakam. Makan. Rotom. Motor. Lo tahu kan? Libom. Mobil. Yeah. Tapi lo apal itu kan? Ya, Samit. Dimas. Yeah. Tapi sambil mikir lo lama banget mau ngomong Samit doang. Iya. Saya harus mikir. Saya nggak bisa tuh mau ngomong satu kalimat langsung. Euk asip. Nggak bisa. Asip tengap euk. Nggak bisa. Uam rajalep nangat sapes-sapes. Nalep eja. Nggak bisa. Ayak uam generaben. Lo kalau mau belajar jangan cepat-cepat. Lo pelan-pelan aja kayak mau nyebrang. Saya nggak bisa. Misalkan mau ngomong tripod, saya pikir dulu. Nah itu susah tuh tripod. Potrit. Doprit. Tripod. Doprit. Nah, gitu. Genuyap digenutna. Apa sih? Payung digantung. Bilang aja payung digantung, gak usah kayak gitu. Nah itulah, gue mungkin salah satu pemuda yang orang nyari rusa, gue begitu. Mungkin yang orang nyari kayu bakar, Cing Abdel yang gerusak-gerusak kosakata. Akhirnya begitu kita sampai di Nusantara ini, semua orang bahasanya beda-beda. Iya, tapi kan ada bahasa persatuan akhirnya. Iya. Genuyapnya digenutna. Nah, uam nakam genaru geneces. Geneces. Uam nakam genaru seneng. Uam nakam it getrau genaru geneces. Mau makan. Uang nakam. Uam nakam. Mau makan. It getrau. Rau. Ureg. It getrau. Terigu. Terigu lagi lo pakai kesamaan bunyi lo bukan ini. It itu di. Oh ya Allah, saya pikir T lo dari tadi. Iya kalau lo ide. Iya nggak kayak gitu juga, nggak kayak gitu. Ide biar tahu itu nggak D. Nggak ada kol-kolah. Kalau it di bahasa balik-balik nggak ada kol-kolah.
Orang kalau Ti apa, kalau ti? udah bahasa itkilap-kilap tahu kalau ngomong itu berarti di. Karena ti itu nggak ada. Ti apa? Teh. Iya nggak ada. It Di. get raw. Di. Get raw. Get raw. Get raw. Urang. Get raw. Uar. Get raw. Get raw apa? Get raw. Masa gila, masa lo nggak tahu tinggal di sini? Get raw. Warteg. Allah, W terakhirnya itu bukan U. Ya emang get raw. Iya, maksudnya bilang get raw gitu. Kalau jadi saya pikir terakhir U apa? Utreng, utrang, warteg maksudnya. Nah, Genaruk geneces. genaruk, kurang, Geneces. geneces, seceng. Iya. Mau makan di warteg kurang seceng. Aduh, gue ada tuh temen ngomong, wam nakam nih get raw, ipat tiut euk genaruk geneces. Apaan sih ini orang? Tapi duit gue kurang seceng gitu. Dan ada yang enggak dibalik, ada yang dibalik. Ada yang dibalik, kayak genaruk itu kan, ada yang bilangnya ngaruk ngeces gitu. Ada yang genaruk geneces, ada yang ngomong tidak itu kadit, ada yang agene itu enggak gitu. Itu udah ada cabang-cabangnya juga, mungkin udah ke ke Jakarta ya. Katanya kalau di Malang juga nggak satu kalimat semuanya dibalik. Iya, tidak. Tidak semua kalimat Tidak dibalik. semua kalimat dibalik, hanya jadi ada ketentuan-ketentuannya, bukan ketentuan apa ya, kebiasaan. Iya, kebiasaan. Iya. Ayas umak itu masih dibalik. Kayak apa yang tidak dibalik ya, misalkan Rehabilitasi kalau ngomong kan susah. iya. Nah saya Stadion tetap kayaknya. ya, nah saya ialap nata bongep. Idram Irgalau. Yayasan Balai Pengobatan Mardi Walagri, itu dekat rumah gua ada. Idram Irgalau lagi. Irgalau Walagri, bener Irgalau. Nah, saya ialap nata bongep. Oke. Jadi ini Heriati dulu. Udah sudah selesai. Artinya itu tadi yang membahas tentang bahasa itu, saya berpikirnya begitu. Kita udah ini nih, udah membahas sejarah manusia nih. Iya. Judulnya Sejarah Peradaban Manusia. Sejarah Peradaban Manusia, keren ya. Keren sih emang, bahasa Ngabdur tuh gua akui keren-keren, Dur. Judulnya aja, Enggak, iya. isinya kan tidak. Iya, memang kita pembahasannya itu kita keren-keren topiknya, tapi isinya nggak tahu. Iya. Ya, setahu kita doang kan Kopernikusnya kita kagak tahu. Iya. Tapi kita tahu ada Kopernikus. Ada. Tapi bagus kan, paling tidak. Saya tuh belajar banyak dari yang komen juga loh. Iya, banyak yang benerin loh. Ada yang komen, oh jadi saya jadi tahu. Apa yang salah? Yang lo inget di komen ini yang jam yang terakhir. Hah? Lo juga belum promoin, males banget dia promoin. Tidak. Kan hari ini saya mau jam apa nih? Jam kinetik, otomatis yang Oh iya. yang nggak pakai Tidak, baterai. kalau yang terakhir Cing Abdul belum nonton sih. Yang semalam tuh udah ada yang komen. Yang bukan apa? Itu. Kemarin sore. kinetik. Jam tuh minggu lalunya lagi yang kemarin ini bukan jam. Dia Matematis. Kognitif. Iya. Ada Apa tuh. itu kognitif? Apa itu kognitif? Kemampuan kognitif, kemampuan IQ. Lebih ke IQ. Kalau afektif tuh lebih ke EQ. Iya. Ya gitu-gitu. Jadi saya jadi Iya. Kita berbagi informasi lah sebenarnya. Kita ya jadi pemicu sebenarnya. Pemicu. Kami ini hanyalah pemantik. Kalian-kalianlah sumbu yang akan meledak di rumah masing-masing. Anjay. Udah punya kekuatan jari untuk mencari. Meledak-meledak dicari densus. Wah, kamu kan meledakkan diri. Ya. Tadi awal kali apaan ya, sampai cuma sebentar doang tuh nggak dibahas. Gue mau bahas apaan tadi ya? Apa Bang Dion? Tadi orang nggak ada bahasa apa-apa. Multi metronom ini mau balik ke multi metronom. Bukan. Awal banget.
Apaan ya tadi ya? Bubur palapa. Bubur palapa nggak? Dia udah nyobain bubur palapa. Saya tadi sudah bilang belum ya? Belum. Tadi ini pertama kalinya syuting Abdur pagi. Jadi saya datang bubur palapa masih ada. Akhirnya saya coba Jam 8 dan pagi. kesan pertama saya adalah memang no debat. Tidak usah didebatkan, udah makan dan nikmati aja udah. Emang tidak bisa. Saya tuh paling suka bubur tawon, Cing. Saya tadi udah bilang, saya paling suka bubur tawon. Saya kalau ke tawon selalu pesan bubur. Mall dimanapun, kalau ada tempat makannya saya akan selalu cari tawon. Karena lo pengen makan bubur. Karena saya suka bubur tawon itu, enak banget. Bahkan saya tuh kalau makan bubur tawon saya tidak pakai lauk-lauknya. Topping. Iya, cuman buburnya doang, habis itu, saking enaknya. Nah, bubur palapa itu kelasnya seperti bubur tawon. Tuh. Enak banget. Kan gue yang ngomong ya. Tanpa harus pakai lauk pun, wow, sudah. Lauknya itu maksudnya apa? Toppingnya. Tanpa harus pakai itu ayam-ayam kerupuk-kerupuknya tadi itu. Bukan lauk, topping sebutannya. Oh, itu topping. Iya. Nah, kalau topping gue ya tuh kayak ke gitu. kue dong, bukan ke bubur dong. Topping juga sih orang. Kok topping ke? Topping saya. Lu jangan bundang. bener-benerin lu. Apaan topping tuh kue? Enggak, sebutannya topping juga. Sebutannya topping juga coba. Di atasnya itu karena dari asal kata top. Tukang ojek pengkolan. Wah. Kalau toppingnya agak lebar-lebar jadi topping koboi. Wah, topping saya bundang. Wah. Wah, topping saya bundang. Wah. Ibu kota Jawa Rabat. Bundang. Istri gue sama anak-anak gue lagi ke Bandung. Ke Bandung. 3 hari ya? 3 hari. Sepi loh, bener. Sepi, jadi nanti malam ngabdur ada dong cewek-cewek bagus-bagus. Nanti malam ngabdur lagi. CCS. CCS. Iya, ada. Lu lama kagak ke CCS lu. Betul. Ntar malam lah. Lu kemana dulu lah kalau ini. Ntar malam CCS. Tadi izin istri dulu ya. Karena saya sudah izin. Suami takut istri lu. Harusnya Cingria ke Bandung ajak istri saya dong. Ya lu nggak ngomong. Pasti mau dia. Pasti mau, dia senang itu dia. Iya, biar Mada main sama Latisa tuh suka dia. Delisa dong. Delisa. Anak gue, si Latisa ketemu sama teman online-nya di sono. Cewek tapi. Cewek. Sabar, teman online ini dia dari mana? Twitter kah? Bukan. Facebook kah? Jadi di zaman pandemi, ini anak-anak sekolahan ya. Ya, gue ambil inian contoh dari circle-nya teman-teman gue ya. Ya, temannya anak gue. Latisa. Oke. Jadi di zaman pandemi ini karena keterbatasan orang bergaul, terus akhirnya masing-masing anak-anak itu mencoba menghubungi teman-teman lamanya. Kayak Latisa, akhirnya mencoba menghubungi teman SD-nya gitu untuk ngobrol-ngobrol. Yang mereka tidak satu SMP sekarang. Tidak satu SMP sekarang gitu. Oke. Terus teman SD-nya dia ngajak lagi teman dari mananya. Teman yang lain. Itu sampai akhirnya terkumpul perkumpulan yang lahir tahun 2008. 08 nama grupnya. Kayak Prabowo bilang, "Nih lu pengikut Prabowo." Kenapa kok Prabowo 08? 08 emang kodenya, kode Prabowo 08. Mungkin dia nggak tahu ya. Coba nih browsing deh. Sejarah Prabowo disebut 08. Apa ya? Mungkin dia urutan ke-8 kali pada saat puncak-puncaknya di TNI. Atau menurut karena gue ya. Atau karena ada terkait dengan omong 098. Enggak, sebelum itu dia udah disebutnya 08. Lo pengen banget mengarahkan ke yang gitu-gituan lo ya? Enggak akan di ini doang. Pak Prabowo mah nggak marah dia, selalu aja dia. Sejarah. Kios 108 Tanjung Priuk. Bukan. Prabowo 08 Subianto. Prabowo 08. 08 sebentar. 08 akan bertemu Sutrisno Bahir. 08 batal bertemu si 10. Nih, asal usul Prabowo diberi kode 08. Terungkap. Ntar ya, gue lihat dulu nih. Angka keberuntungan kata pengurus Partai Gerindra. Karena dianggap akan menjadi presiden yang ke-8 gitu.
Ah, entahlah. Udah di Akmil dia, di Akmil namanya udah 08. Nah, Di Akmil. jadi di grupnya Latisa ini ada Pak Prabowo-nya. Tadi Cing Abdel yang memulai bilang gitu. Enggak, kata dia gitu. Enggak ada Prabowo-nya. Cuman istrinya ada enggak. Jadi bikinlah mereka. Bikinlah mereka. Berapa yang Cing Abdel lihat grupnya, membernya? Ada berapa Yang puluh lah terpantau. ya. Oh, beberapa puluh lah. Ada berapa puluh. Oke. Gitu. Nah, temennya Berarti yang tidak semua Latisa kenal. tidak semua nanti saya kenal. Oke. Gitu. Bikin grup di Telegram. Oh, Telegram. Bikin grup di Telegram. Namanya 08 itu. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu, seleksi alam seperti biasa, temenan tuh akan tersaring. Akhirnya dia intens dengan temennya yang ada di Bandung ini. Gitu. Namanya Sebi. Namanya Sebi. Udah sering. Ada 3 deh teman. 2 temannya yang intens. 3 deh, tapi gue 1 lupa namanya. Yang 1 Sebi, yang 1 Ruby. Ruby di Samarinda. Ruby ini orang Samarinda. 1 lagi orang Tangerang, namanya gue lupa dah. Gitu. Kalau sudah Sebi, Ruby, yang Tangerang kayaknya Cabi. Babe. Cibi. Wah, Cibi. Nah. Nah, udah kesana ingin mengunjungi Sebi. Gitu. Wah, udah ribet banget itu ininya. Ini kan karena Delisa nggak cemburu. Saya pengen bikin grup 12 tahu deh, 2012. Iya, 2013 dia. Oh, 2013, grup 13. Kalau dia tahu mungkin dia akan ini. Orang kakaknya punya masalah, dia pengen. Aku juga punya masalah, katanya gitu. Kalau dia tahu Cingria ke sana untuk ngantar ketemu temennya Latisa, dia juga pengen dong. Mama, kok aku nggak dianterin ketemu temenku? Iya. Temenku ada di Garut. Waduh. Lanjut ke Karena Garut. dia lagi gatel. Di Garut. Iya. Wah. Ya ketemulah di sana akhirnya. Oh, iya. Gitu. Dalam rangka ini karena Terus sudah ketemu ini? udah. Cing Abdel tanya nggak? Gue tanya nih. First Gue bilang impression. nih, Kak, ini mungkin orangnya tidak akan seperti yang di online. Bayangkan. Seperti yang dibayangkan. Walaupun udah dia jadi ada grup call namanya. Kayak Zoom lah gitu. Oke. Kayak Zoom gitu. 3, 4 gitu dia suka sampai malam gitu. Walaupun udah sering, tapi ini kemungkinan nanti tidak sesuai dengan kenyataannya. Ekspektasi. Real life. Karena ada RL dia sebutnya. Real life. Bahasanya sekarang. Bahasa sekarang. Di RL tuh belum tentu. Dan jujur li ya. Tuh. Secara jujur. Iya, secara jujur li ya. Honestly. Iya, oke gitu. Honestly. Ada kemungkinan akan berbeda gitu. Jadi coba ketemu aja dulu. Nggak usah ngerencanain. Kan dia 3 hari di situ. Nggak usah ngerencanain 3 hari itu akan ini, nggak usah. Ketemu dulu aja dulu. Pertama, abis itu kalau oke baru lanjutin ke rencana berikutnya gitu. Terus akhirnya Pas pertama kali ketemu sampai hotel dia nyamperin tuh si Sebi. WA gue tuh, Latisa udah ketemu nih Buy sama Sebi. Gimana, sama nggak? Aman. Ya, udah jalan aja. Oh, security. Berarti- Oh, Sebi itu security Bandung. Sebi Security. Bandung. Oh. Berarti dia nggak kandung tuh. Pol PP-nya Pak Ridwan Kamil. Nggak, berarti dia nggak kandung. Karena Sekutiri. Wah. ya begitulah. Sudah 5 jam ini, Cing. Berapa? 22. Ih, 122 sudah tuh. Dibagi berapa menit itu? 50-50. Kurang kalau 50-50. 40-40. 50-50 lah kita tungguin lagi lah. Jadi 50 tambah 50 itu 100. 1 jam 40 menit. Ini sudah 1 jam 20 menit. Oh iya. Gitu jadinya. Ya kalau nggak ada yang diomongin lagi, diem aja kita begini, ada yang nonton juga. Tetap ada yang nonton. Gitu. Anak sekolahan anak gue lagi libur. Sekarang ini. Tapi mereka sudah tatap muka. Udah. Seminggu masih sekali. Seminggu masih sekali. Untuk yang SMP, yang SD belum.
SD belum kan. Lah ini libur dalam rangka apa? Sekolah anak gue libur 4 kali setahun. Oh. Tergantung musim kan, sekolahnya ada liburan musim panas, liburan musim dingin. Oh begitu, walaupun kita cuma 2 musim di sini nih. Winter, fall. Ya. Karena di dalam sana banyak orang-orang luar negerinya. Enggak juga. Karena dulu pernah mengadopsi kurikulum luar negeri, internasional. Oh. Sekolah itu pernah mengadopsi kurikulum internasional. Jadi 4 kali lah kan, 4 kali libur ya. Tapi singkat. Ntar yang panjang tuh sama ini. Kayak liburan musim panas tuh panjang. Juni itu panjang. Kalau sekarang seminggu doang. Kalau yang itu ada yang sebulan gitu. Oh. Musim panas tuh yang paling panjang deh dia. Lebih panjang dari liburan kita. Oh gitu. Gitu. Tapi bayarannya jadi 4 kali juga. Kok jadi tiap kali masuk libur bayar? Iya. Udah tiap bayarnya per term. Kalau bukan per bulan, per term. Termnya 4 kali. 3 bulan sekali berarti bayar. Iya. Kayak semesteran kan 2 kali dalam ya, 6 bulan. Kalau ini per term. Iya, 3 bulan berarti. Jadi 4 kali bayar. 4 kali bayar. 4 kali bayar. Udah gitu 4 kali liburan. 4 kali liburannya pun biayain anak liburan lagi. Ya. Ya. Ya, ya itulah tugas kita sebagai orang tua, Dur. Setiap kali masuk musim baru, ya. Walaupun musim itu musim panas pun Cing Abdel tetap demam. Karena ada bayaran. Iya. Iya. Tapi itu tugas kita sebagai, lo akan merasakan juga, Dur. Ya kalau saya sih waktu anak saya udah bisa mencari ilmu ya, saya akan bekali dia dengan beberapa pakaian dan apa segala macam. Kemudian saya bilang, nak silakan mengembara dan carilah ilmu ke barat. Karena Tom Samcong dulu cari kitab di barat. Walaupun dia tidak tahu kalau banyak kitab ada di Gramedia. Iya. Tapi dia tetap ke barat. Jadi kamu juga harus ke barat. Iya. Begitulah. Gitu aja kayaknya saya. Ya begitu. Lo nggak akan tega menyuruh anak seperti Mada untuk melakukan itu. Lo nggak akan tega. Kemarin dia ikut Zoom pertama kali. Terus rusuh. Pasti rusuh. Gak mungkin gak rusuh. Jadi dia nge-Zoom pertama kali kelas playgroup. Ceritanya itu temanya adalah membantu kakek di sawah gitu. Jadi ada gurunya lah di Zoom, teman-teman yang lain. Ada ceritanya membantu kakek memandikan ternak. Ada kami siapin lah lumpur-lumpur, air sabunnya, terus mainan-mainan ternak-ternak ini, kambing-kambing dikotori, nanti dia cuci. Awal-awal pertama kali, wah antusias. Lo? Dianya. 5 menit, Cing. Habis itu hilang dia dari kamera. Iya. Di kameranya dia itu cuman saya dan istri bengong begini. Anak udah nggak ada, udah lari. Ya ampun, saya bilang, udah gitu lari. Nanti dia datang lagi, habis itu lari lagi. Saya bilang, aduh, wah ini kayaknya kalau di sekolah agak sulit juga. Cuman mungkin karena online. Online dan yang mendampingi saya dan ibunya. Harusnya. Seandainya kalau itu di sekolah, dia bertemu dengan teman-temannya, pasti dia ikut sih kayaknya. Ikut. Iya, itu dia kelemahan si online ini. Ya, karena dia lihat, wah, 2 orang ini nih, 2 orang yang bisa saya jajah di rumah ini. Jadi dia malas tahu. Iya, karena memang akhirnya anak-anak itu lebih takut sama guru. Sebenarnya takut sama lebih mematuhi guru. Nanti akan terjadi juga begitu mencoba minta ajaran kita satu pelajaran yang berbeda sama guru matematika gitu misalnya. Cara dia tambah-tambahan kan setiap sekolahan beda-beda ya. Kalau kita jelasin yang pakai metode kita, dia nggak mau. Salah ini kata guru gitu. Tapi lu minta ajarin sama gua gitu. Kan kesel ya. Bu ini gimana sih Bu? Ini salah kata guru nggak gini. Dah, lu minta ajarin. Kalau saya udah mempersiapkan sih itu. Apa? Khusus kalau di matematika ya. Kalau ada pengajarnya, saya ke sekolah, Pak Guru begini Pak Guru. Saya tuh magister pendidikan matematika. Saya langsung, Pak Guru ini secara konsepnya nih begini dong.
Tidak, saya bercanda loh. Jangan dianggap saya bercanda. Iya betul, karena ponaan-ponaan saya juga begitu. Kayak misalkan pembagian berekor. Tahu pembagian berekor gimana? Saya tidak tahu kalau namanya di Jakarta apa, tapi kalau di tempat saya namanya pembagian berekor. Ya. Kayak 243 Dibagi? bagi 3. Iya. Nah, cara penulisan yang ini itu pembagian berekor. Yang Kami 243 yang kayak gitu ya. Itu bagian kami berekor. di Kupang namanya pembagian berekor. Kenapa nih? Tadi kan sudah tidak besi pembagian berekor kami ngomong nih. Apa ya? Apa ya? Padahal remote-nya di situ loh, kami Iya. tidak tekan-tekan loh. Mana remote juga harus dideketin. Remote itu artinya jauh, kata siapa? Gilbas. Ngapain harus dideketin? Remote ya artinya aja udah jauh. Remote, kontrol, pengendali jarak jauh. Ngapain harus kita deket-deketin? Remote tuh artinya jauh. Oh. Kontrol itu pengendali jarak jauh jadinya. Bedanya apa remote dengan VAR? VAR itu menunjukkan jarak. Kalau remote itu daerah yang jauh, yang jaraknya VAR. Ada kawasan remote. Oh, saya pikir VAR nih untuk menunjukkan offside atau tidak. Itu pakai V. Itu V. Video Artificial asisten referee. Itu Dimasnya tahu video iya. Asisten referee. Iya, benar ya. Makanya dibilang remote area. Karena areanya itu jauh. Kalau VAR tuh mungkin bisa individunya yang jauh. Tapi kalau remote itu areanya yang jauh. Remote area jauh. Kalau gitu. VAR itu jauh. Jauh itu jarak. Kalau remote ada mengandung VAR di situ. Kalau ada remote dia udah pasti VAR. Kalau VAR belum tentu remote. Iya nggak sih? Tahu lah. Iya. Pokoknya kalau dia mengandung VAR ya berarti ada orang gini. Iya. Menghilangkan apa namanya kegembiraan bermain ya itu ya. VAR itu kata orang-orang. Tapi lebih adil aja sih menurut saya. Objektif ya. Iya. Lebih ketahuan ya. Iya. Maksudnya kan sayang juga kita yang nonton Piala Dunia kapan yang Lampard tidak gol itu, yang kena tiang atas jatuh itu gol, sah gol tapi tidak gol karena belum ada VAR. Maksudnya ketika VAR digunakan untuk kasus-kasus seperti itu, kita rasanya kan adil jadinya. Termasuk gol tangan Tuhan. Iya, kalau Diego Armando. Iya, Maradona. Ade Armando. Tapi mukanya kayak Maradona ya memangnya. Iya. Saya baru sadar lagi. Ya gitu. Ya. Tapi kalau VAR itu digunakan untuk yang lihat cuman tangan offside begini, itu tuh saya rasa udah kayak enggak lah. Gitu. Sekarang apa syaratnya supaya VAR itu bisa digunakan untuk apa? Nah iya itu. Kan sebenarnya digunakan kapan aja asal si wasit mau. Iya. Kayaknya gue nih bimbang nih. VAR aja deh. Boleh kan? Entah ya, saya tidak tahu peraturannya, tapi mungkin boleh. Cuman maksud saya, kalau VAR itu digunakan untuk hal-hal yang memang sudah jelas-jelas ini oke gitu. Cuman kalau yang kayak offside-nya itu dengkul doang. Jadi posisi berdirinya ini sama, cuman badannya ini miring lebih gitu. Jadi cuman segini doang atau segini doang. Offside. Ya, iya. Nah, menurut saya itu Lampard itu juga cuman segini doang, itu gol. Tapi itu gol. Nah, lo mau beda-beda. Offside ini cuman karena offside segini itu doang. Siapa tahu itu gara-gara offside itu dia akhirnya bisa mencetak gol. Cuman condong gini doang gitu. Itu yang saya rasa kayak lo ini udah lebay. Lo tebang pilih lo. Susah jadi ini loh. Iya, karena memang susah kita untuk mencapai keadaan ideal kan. Memang setiap hal yang ada pasti ada positif ada negatif. Ada positif ada negatif. Tapi kan bisa subjektif mungkin. Kalau untuk gol lo mau pakai VAR, kenapa untuk offset lo nggak mau?
Karena kecuali offsetnya itu sudah beda langkah. Ya itu nggak usah pakai VAR. Kalau beda langkah oke. Nggak usah pakai VAR. Wah, ini juga udah tahu. VAR itu digunakan justru untuk hal-hal sedetil itu. Ya bisa. Makanya sekarang offset tuh bisa lambat 2 detik. Maksudnya? Lambat 2 detik. Tunggu dulu. Pre-widnya itu bisa lambat 2 detik. Ya. Kadang Atau gol nanti dulu. Lihat Ya, dulu. ya. Dia offset apa enggak ya. gitu. Atau kadang dia nunggu pemainnya ngambil bola dulu baru dia tiup. Maksudnya? Misal nih, ini pemain udah offside nih, ketahuan offside posisinya. Bola lambung, set. Kejar dia nih. Nah itu offside. Dia tidak akan ditiup Sebelum sampai kena. dia ini sentuh bola. Iya. Begitu dia sentuh bola baru offside. Iya, kalau itu peraturan. Iya, artinya Tidak pakai VAR. artinya kalau pemain itu tidak sadar diri, dia lari capek-capek baru wasit. Tiup dari tadi. Iya. Jangan saya sudah kejar jauh-jauh baru kau tiup. Tapi Iya. memang peraturannya begitu. Peraturannya begitu. Tidak masalah. Atau dia justru memainkan perasaan wasit. Dia kejar, tapi dia dilewatin aja. Sentuh nggak ya? Sentuh nggak ya? Sentuh nggak ya? Sentuh nggak ya? Iya. Wasitnya Iya. Tapi kan kalau dulu mau dipegang nggak dipegang asal posisi udah di depan offside iya. dulu. Kalau sekarang kalau sekarang dia tidak menggunakan keuntungan dia untuk mendapatkan bola nggak offside. nggak offside. Itu. Ya, artinya maksud saya VAR-nya boleh begitu, aturan offside-nya aja yang diubah berarti. Jadi kalau bahu doang, maksudnya kalau pijakan kita nih masih satu garis, tapi bahu doang yang condong, kan kasihan Suarez itu kan giginya tongos kan. Jadi dia offset di Masa gigi. offset gigi terus? Tidak juga kan? Mungkin ini diambil dari finish lomba lari. Mungkin juga ya. Pokoknya kalau badannya udah condong udah dianggap finish. Tapi kalau badannya condong, Udah ngelewatin ini. misal nih, dia lari nih, badannya udah condong, kakinya di sini, pitanya tuh di sini. Iya Belum itu kan sentuh pita dia nih. bukan kan pita itu menunjukkan batas, bukan tujuannya ini emang lomba mindahin bendera. Kan harus kena pita gini. Iya, Ternyata duluan pitanya di kaki. di bawah. Belum. Malah keserimpet. Jatuh semua ini. Yang masuk finish ditandai kalau dia jatuh karena dia udah keserimpet. Pitanya ternyata bentuknya pita tapi aslinya rantai. Iya. Tapi atletik itu kenapa disebut sebagai induk olahraga? Hah? Apa nih tiba-tiba? Iya, atletik. Atletik. Cabang atletik itu adalah cabang olahraga yang merupakan ibu dari semua olahraga. Karena semua olahraga ada di situ. Maksudnya? Semua basic olahraga ada di situ. Ada di situ lari, lompat. Main bola tuh ada larinya, ada di atletik. Iya. Iya kayaknya. Atletik itu semua. Sepeda tuh masuk ke atletik, masuk juga kan? Masuk juga dong. Lari Bergerak, lompat, terus daya tahan, maraton, lempar lembing. Makanya kenapa gue dulu waktu gue kan pernah ikut pimpong ya di Pisangan, klub Karang Taruna lah gitu, klub Karang Taruna. Terus latihannya itu harus lari pagi, makanya gue nggak mau ikut lagi tuh, karena menurut gue waktu itu ngapain sih pakai begini-beginian segala, udah belajar smash, belajar spin, belajar ini aja gitu. Ternyata semua teknik itu nggak akan berlaku kalau kondisi lo tidak prima. Dan kondisi prima itu hanya bisa didapat dengan lo atletik. Lari cepat, maraton, lompat. Itu akan menyebabkan kondisi fisik lo prima. Sehingga teknik yang lo kuasai bisa sempurna. Bisa maksimal Gitu. Kayak misalnya pimpong ya, misalnya teknik spinnya begini gitu. Tapi pada saat kita udah capek, itu bisa ke bawah. Udah nggak kuat lagi ngangkat tangan gitu. Makanya 70% awal pasti fisik yang ditempa untuk segala olahraga. Si Ismu Harinto ini, kenapa dia bisa jadi atlet olimpiade? Karena gue latihan fisiknya melebihi kapasitas yang dikasih sama pelatnas. Kalau pelatnas waktu itu mau latihan 3 kali putar GBK, gue 10 kali deh. Gitu.
Oh, demi fisik. Demi fisik kuat supaya teknik gue sempurna ininya. Oh. Bola juga begitu. Mungkin Iya. fisik kita yang kurang. Teknik coba yang gini-gini, dribble. Orang jago semua orang Indonesia. Iya. Gini gitu. Tapi pada saat udah lemah, ya udah sulit lagi. Ya, udah menit 60. Udah menit 60. Udah capek. Udah capek. Ini fisiknya udah mulai turun. Udah keingat bubur palapa pula. Udah nggak bisa nih kayaknya nih. Iya, padahal orang pengen masuk klub sepak bola, pengen main bola. Tapi begitu masuk, suruh fisik mulu. Kayaknya klub ini doang yang nggak pakai fisik. Klub catur kayaknya. Makanya secapek-capeknya dia nggak mungkin, bukan Sisilianya dia jadi sisi Milikiti nggak mungkin sih. Iya. Dia olah otak ya. Tapi kemampuan dia untuk duduk juga harus diimbangi karena termasuk fisik gue rasa. Tapi kalau dia tidak prima, kemampuan otak berpikirnya menurun. Tidak fokus. Iya. Betul sih. Makanya disebut olahraga ya. Olahraga. Yang diolah itu raganya supaya hardware kita bisa mendukung software yang di dalam. Masalah teknik, masalah strategi itu kan software. Iya. Semua olahraga sih, nggak ada yang nggak pakai strategi dan fisik. Iya. Fisik dan strategi. Sekalipun catur-catur ini ya. Iya. Dia juga pakai sih. Pakai. Ketahanan fisik dan ininya. Makanya kalau dilihat yang kehidupan Strategi. Ronaldo yang olahraga mulu, ini dia tetap fitness, dia tetap apa gitu ya, supaya tendangannya selalu begitu dia dapat kesempatan untuk nendang, teknik yang dipelajari tetap bisa dilakukan, di menit keberapapun. Iya. Jago sih emang. Kerja kerasnya dia yang luar biasa. Emang Ronaldo itu. Sekarang ke MU lagi ya. MU. Dan jadi player of the month sekarang. yang dibeli oleh Arab? Newcastle. NU. Wah. Ada saya nggak tahu ini omongannya beneran atau meme dibikin orang. Jadi katanya si Raja Arab ini bukan Raja Arab, Raja Salman ini bukan, maksudnya keluarganya. Oh, itu keluarganya. Keluarganya. Bin Salman juga ini. Oh ya, pokoknya dia MBS ini. Ya. Apa Bin Salman juga. Nah, orang ini entah meme atau apa. Dia bilang saya tuh pengen dibuat Newcastle, New Istana Baru. Malah orang-orang beliin saya klub bola. Klub bola. Iya. Newcastle United. Dan sponsornya adalah aplikasi tempat judi. Oh, saya tidak tahu. Bukannya Northern Rock ya? Judi Cina ya? Northern Rock itu apa? Oh, sudah tidak ya? Bukan Northern Rock ya? Sekarang itu apa? Itu apa aplikasi? Judi Cina. Jadi sangat saya tidak kontradiktif. Apakah itu akan diberhentikan, nggak tahu. Oh, berarti ini capsa. Capsa. Tapi ini ya maksudnya. Judi Cina apa dong? Tidak semudah itu punya duit beli gitu. Apa nih? Itu si bola itu banyak. Saya tidak tahu. Yang ini ya, kalau yang Newcastle United ini ada permasalahan satu, itu yang judi itu. Dia sponsor oleh judi, apakah itu akan berlanjut atau enggak? Pasti kan ribet ininya. Sama Bein Sport. Kenapa Bein Sport? Bein Sport itu protes karena di Arab itu Liga Inggris bajakan semua. Oh. Nonton Liga Inggrisnya. Nggak mau dia dibeli. Maksudnya dia protes kalau itu dibeli sama si Arab gitu. Maksudnya bisa yang nggak ada hubungannya gitu lah, sih. Manchester City kenapa dia nggak protes? Karena Manchester City kan pemiliknya Arab juga kan? Siapa itu? Bukan Arab Saudi kali. Ini kan Arab Saudi. Oh iya. Arab Saudi. Lo kesana dah. Yang Manchester City Arab Condet kayaknya. Dekat Habib Hussein dong. Iya. Hussein Jafar. Habib Hussein Jafar dicondet. Dicondet ya. Pak Jarwo juga dicondet. Tapi Pak Jarwo Arsenal. Arab juga. Bukan, tapi dicondet. Iya kan gue ngomong condetnya. Dia condetnya bukan Arabnya. Bukan Arabnya. Dia kan condetnya. Lo nyebut Arab condet, gue nyebut orang Arab sah. Nyebut orang condet sah. Sah, benar. Iya, Arab condet. Tapi dia Arsenal. Oh, Pak Jarwo Arsenal. Pak Jarwo Arsenal. Ikut-ikut Najwa Shihab. Enggak, kali ya. Emang dia orang condet Najwa Shihab? Arsenal. Oh, Arsenal ya. Gue pernah ke Arsenal.
apa Emirates Stadium, Iya, gue pernah. Sama ke Chelsea. Stamford Bridge, Iya, jauh. jarak. Bukan. Kemegahannya. Lebih megah mana Arsenal maksudnya? Emirates. Nah itu yang punya Emirates, Uni Emirat Arab. Ya. Yang punya si Fly Arsenal. Emirates. Ya itu si sponsor ya. Iya, tapi dia jadinya Emirates Stadium. Iya, Emirates Stadium. Nggak tahu Fly Emirates punya Qatar ya? Tahu lah. Iya, antara itulah. Ini maksudnya lebih megah Emirates Stadium. Iya, Emirates Stadium. Karena dari dulu ya begitu gue tanya tuh kenapa kok sama-sama di London, ini sama-sama di London ini. Oh iya ya. Satu lagi apa yang di London ya? Hah? Tottenham. Tottenham Spurs ya? Ya, Spurs. London juga dia. Tapi gue nggak kesana tuh. Waktu itu Chelsea sama Arsenal yang lagi, apalagi Chelsea yang baru. Chelsea itu klub kecil katanya dulu. Iya, Sehingga setelah Abramovich beli, kemudian sehingga gede-gede. ininya juga kecil. Stamford Bridge. Stamford Bridge-nya itu kecil. Oh, Jadi jauh lebih megah Emirates. Lebih megah Emirates gitu. Ah. Cuman memang dikelola secara pariwisata tuh dua-duanya. Lagi nggak ada pertandingan tuh dijadikan objek wisata itu. Orang pada datang ke situ emang. Iya. Kalau yang saya pernah baca utasnya siapa Utas itu gitu. satu. Treat. Oh ya. Utas satu. Ya. Kalau- Ini saya lagi tidak balik. Oh lagi nggak balik. Katanya Oke. memang utas. Utas ya. Kosa katanya ya, ini. ya. Katanya itu. Tapi ada yang dibalik-balik itu jadi bikin kita salah. Iya, igap-igap. Pagi-pagi. Bisa bagi-bagi. Lu kadit igap-igap sih, lu nggak. Itulah makanya butuh kol-kolah. Kalau igab-igab, kita Iya. jadi tahu bagi-bagi. Tapi kan per konteks gitu. Kadit nakam igap-igap. Akhirnya ngais-ngais. Nggak makan, bagi-bagi. Akhirnya Nggak- nangis-nangis. Bukan. Iya bisa aja Bukan. kan. Dia nggak makan karena dia sibuk bagi-bagi. Iya. Akhirnya dia nangis-nangis. Ngais bukan Bisa. nangis. Siang-siang. Nggak makan bagi-bagi akhirnya siang-siang. Tapi bisa juga karena tidak dibagi-bagi makanan. Makanan nggak digap. Akhirnya dia mengais-ngais. Iya. Di tong sampah. Nah gitu. Temon. Apa tadi? Temon dulu ya. Ini masalah balik dia lucu emang temon nih. Jadi Temon. Nomet. Iya. Jadi dia lagi sama istrinya gitu. Pas lagi itu dia bilang, istri gue di sini sih awatek-awatek. Ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Ntar di Libom juga dia haram-haram gitu. Ntar di mobil juga dia marah-marah. Iya, padahal gue halal. Padahal gua lahal. Bukan. Gua lahah. Kenapa jadi haram ya di ini? Kalau kita haram di Libom gue di haram-haram, padahal gue halal. Apa sih mau gue? Jadi itu artinya ntar di mobil juga dia marah-marah. Padahal gua halal. Iya. Gitu iya. jadi. Tapi bisa ucul ya dia. Oke, itu tadi apa? Apa tadi? Lupa saya sudah. Utas, ada utas. Salah satu utas. Menceritakan bahwa Arsenal. karena bukan rata-rata Chelsea. klub-klub besar di Inggris itu memanage atau maintenance Stadionnya, klubnya. klubnya itu seperti sudah kayak wisata dan segala macamnya. Orang jadi malas untuk orang yang asli Inggris dukung. Karena Jadi kayaknya kayak mereka tuh tidak punya tidak eksklusif untuk mereka doang gitu. Jadi kayak Chelsea itu tidak hanya untuk orang London sekarang. Sekarang ada orang antah berantah dari Rawadenok tiba-tiba pendukung Chelsea gitu. dia nggak mau itu. Akhirnya mereka Hanya di Inggris atau semua ini. kan rata-rata maksudnya kiblatnya kan sekarang yang paling gede kan Premier League itu ya. Iya. Jadi akhirnya orang-orang itu katanya, jadi Utas itu mengatakan bahwa yang hooligan, yang asli-aslinya ultrasnya Inggris itu mereka tuh lebih suka dukung yang klub-klub kecil. Karena belum ada orang lain yang mendukung. Betul, yang kayak West Bromwich Albion gitu. Iya, Itu iya. nggak ada tuh tiba-tiba orang condet ke sana dukung West Bromwich Albion gitu. Ya. Tapi Liverpool kan membagi dua kan fansnya. Oh, yang siapa? orang asli Liverpool sebutannya apa? Yang pendatang sebutannya apa? The Beatles yang pendatang. Beatles asli Liverpool sama Rolling Stones. Tuh dua Liverpool tuh. Rolling Stones dan The Beatles. Apa nama iniannya? Liverpoolian.
Liverpoolian ya. Yang satu lagi Kopites apa Kops. Kopites ya sebutnya. Kopites itu apa? Nah itu fansnya Liverpool kan? Ada juga Liverpool. Ya, ada juga. Nah itu salah satunya untuk yang pendatang yang bukan asli Liverpool. Ya gitu-gitulah. Saya nggak paham. Pokoknya itu utas yang pernah saya baca. Kayak Boboto, Persib. Boboto asli. Asli, ya. Kalau Viking? Viking ya semua yang penyuka Persib. Gitu kan? Kali ya kalau benar ya. Kalau salah, Nggak tahu dia. Iya dibagi gitu. Jadi tetap ada semangat esprit de corps-nya ada. Asisten pribadi? Bukan esprit. Kepolisian. Esprit. Esprit itu spirit. Spirit corps-nya tuh ada tetap gitu. Spirit the corps. Esprit de corps. Spirit kesatuan. Ya udah jam berapa ini? Berapa jam? Wih, panjang banget kita ngobrol nih. Wow. Ini kayak di Netflix, satu film gue lihat dulu berapa menit. Maksudnya? Kenapa gue kalau di Netflix, gue kalau nonton, gue lihat dulu berapa menit durasinya. Kependekan gue males, kepanjangan gue males. Oh, Cing Abdul tuh tidak lihat ini cerita tentang apa, ini Enggak, apa gitu. Oh alah. Kalau saya tuh, yang pertama ketika saya mau nonton Netflix ya? Netflix. Ya. Yang pertama kali yang saya lihat adalah genrenya apa. Saya harus suka dulu genrenya. Kayak genrenya itu genre thriller, misteri, bukan hantu ya. Kalau hantu saya takut. Thriller, misteri, pembunuhan, detektif, nah gitu-gitu tuh. Iya, gue senang. Itu saya suka tuh. Nah, yang kedua yang saya lakukan adalah saya ngecek ratingnya di Google. Kalau ratingnya 7 ke atas, oke saya langsung nonton. Tidak peduli dia mau 5 jam, mau 6 jam, saya nonton. Gitu. Kalau gue, itu udah terlewati. Karena ada fitur, because you watch this film, gue rekomendasi I recommended this. Iya. Nah, gue lihat tuh di situ tuh. Ya dia udah tahu nih, kesenangan gue udah tahu si Netflix. Gitu. Saya kadang karena itu kecampur kan, karena kadang saya nonton juga Korea, kadang butuh referensi apa yang saya tidak suka tapi saya butuh untuk tulisan, saya nonton. Jadi recommended list-nya itu udah kecampur. Jadi kalau saya mau cari yang saya lagi pengen nonton, saya selalu buka temanya. Temanya ada kan? Thriller. Iya. Saya buka tuh. Saya lihat. Gitu-gitu. Iya. Gue lihat itu. Kalau seri gue lihat berapa serinya. Kedikitan gue males, kebanyakan gue males. Soal yang ada di tengah yang 7, 8. Si Abdul suka nonton Korea? Korea terakhir gue Squid Game itu. Dan hanya 2 gue, Vagabond dan Squid Game. Vagabond gantung, Squid Game oke lah. Gantungnya tidak terlalu lah, oke lah, sudah lah. Kok gantung sih Squid Game? Gak ada gantung-gantungnya, kelar udah. Gantung itu, Ci. Namanya yang gantung sih. Itu si bapak tua botak itu ngapain dia bikin itu? Udah. Iya, maksudnya alasan dia bikin itu. Mereka ngobrol sampai jam 12, itu pengemis ditolong itu. Nggak ada scene panjang, nggak ada intinya itu. Ada. Nggak ada, Cing. Sampai dia meninggal itu, dia nggak kasih tahu. Lu tujuannya apa lu bikin ini? Kenapa gua? Apa tidak terjawab? Masa tidak terjawab? Dia cuma bilang manusia itu kalau apa kita biarkan akan begitu terus. Ternyata kan ada yang tolong tuh. Ya akhirnya dia menang. Jawab pertanyaan sih itu yang di awal, kenapa gua, kenapa ini, kenapa lu harus bunuh yang lain, kenapa gitu. Nah itu tuh dia nggak jawab sebelum dia mati. Udah terjawab dong, Dur. Terjawab dengan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Bukan, udah terjawab semua kan dari filmnya sendiri. Lu kalau film gimana sih? Enggak sih, menurut saya belum. Kalau Vagabond gantung banget ya. Jadi Vagabond kita nggak usah bahas lah ya. Nggak usah bahas. Vagabond kita sepakat itu gantung. Gimana sih Vagabond terakhirnya? Yang dia sniper. Yang beruntuhin itu kan? Bukan. Itu Vincenzo. Berarti 3 gue, Vagabond, Vincenzo sama Squid Game. Vagabond yang dia di batu-batu pedalaman pedalaman Arab kah mana kah?
mobil lewat, dia mau tembak si ceweknya, ceweknya buka kerudung, ceweknya. ternyata cewek yang itu. Disitulah endingnya. Nah itu kalau menurut gue itu tidak menggantung. Gantung dong. Itu cuma mau kasih tahu bahwa akhirnya dia direkrut oleh Badan Intelijen. Dia kan awalnya pertama kali itu. Iya, endingnya pun itu. Endingnya itu. Dia tidak direkrut sama Badan Intelijen, dia direkrut sama Badan Intelijen atau apa ya? Ya pokoknya si cewek ini gabung sama mafia ya. Iya. Nah, iya itu. Maksudnya gantung karena apakah akan ditembak atau enggak gitu? Iya. Oh, lo gantungnya tuh gini. Premis yang dibangun dari awal tidak selesai di terakhir. Jadi premis itu kan kasih tahu kalau saya salah. Maksudnya gantung dalam persepsi saya adalah siapa mau apa, hambatannya apa. Iya. Biasanya gitu tuh premisnya tuh. Nah, si tokoh utama ini kemauannya dan hambatannya sampai ending itu hambatannya masih ada, kemauannya itu belum selesai. Belum kelar ya. Nah, termasuk si Squid Game itu, dia tuh kan pengennya itu kan ibunya sehat. Kalau dia ya, tokoh si dia itu, dia pengen ibunya sehat, bisa kembali lagi dengan anaknya, utang-utang lunas segala macam. Nah, sampai ending itu duit aja 1 lembar dia nggak sentuh, hidupnya malah tambah kacau. Nah, jadi belum selesai gitu. Dan dia mau ikut lagi. Iya itu, gara-gara dia ketemu itu manusia itu dia mau, padahal dia tinggal naik pesawat ketemu anaknya itu. Ketemu anaknya dan udah mulai mau pakai. Itu rambut merah lagi. Iya diganti. Iya, dia mau mengubah apa namanya tampilannya dia. Dan mengubah mood penonton. Akhirnya, kok jadi kayak pesulap rambut merah? Ada kan ya? Ada. Pesulap rambut merah ada. Engkau pesulap rambut merah. Bukan dong, bukan itu. Engkau gadis berkerudung merah. Gitu. Bukan pesulap. Tapi gadis itu boleh dong boleh, jadi pesulap. Boleh, gadis berkerudung boleh jadi pesulap. Dan gue udah nonton tuh. Marcel namanya kalau. Hah? Ada lagi yang bagus, Marcel? Bukan, pesulap itu. Oh. Dia ingin membuktikan ilmu-ilmu yang mental-mentalan tuh nggak ada. Di Netflix? Bukan, di YouTube. Oh, kita lagi ngomong orang Indonesia ini. Orang Indonesia. Udah berani dia datangin perguruan itu. Maksudnya dia datang perguruan itu gimana maksudnya? Ada perguruan bilang kebal gitu misalkan. Dia datangin. Sini gua mukul kata dia. Pasti bisa. Bisa dipukul. Tapi rekayasa nggak? Maksudnya ya nggak tahu ya itu rekayasa atau enggak ya. Ya pasti ada izin. Iya dia izin dulu, ada surat perjanjiannya nih. Jadi dia bikin konten dulu yang bikin bisa begitu dengan hipnotis. Jadi lo kalau dihipnotis, lo nggak bakal bisa mukul gue. Ya udah lo jadi nggak akan bisa mukul gue. Tapi lo harus mau dihipnotis. Gitu. Dan berhasil di kontennya dia. Gitu. Ini semua masalah hipnotis kata dia gitu. Kalau ada orang yang bisa punya ilmu seperti itu, bohong kata dia. Gue berani membuktikan. Ada yang jawab tuh, silakan datang ke perguruan ini. Guru besarnya ditonjok. Sakit. Kena. Karena dia nggak mau dihipnotis. Iya. Gitu. Lanjut ke Netflix aja. Netflix, oke. Cing Abdul nonton Korea nggak? Tadi pertanyaan saya itu. Nonton Korea, gue nonton Korea. Tapi kan bukan itu. Tata cara memilih film di Netflix. Iya, itu sudah selesai tadi. Udah selesai. Saya lagi nanya, Cing Abdul nonton Korea nggak? Sekarang saya mau kasih rekomendasi nih. Apa? Nonton tekan. Nonton ya itu gue Vagabond, Vincenzo, sama Squid Game. Nah, saya baru abis nonton Beyond Evil. Modelnya kayak? Ini mencari pembunuhan. Vagabond berarti. Tapi tidak action. Beyond Evil tidak action. Vincenzo lo nonton nggak? Nonton. Nah, dia juga sangat sedikit action. Episode 2. Vincenzo. Tapi ini bedanya Vincenzo, Vagabond dan Beyond Evil ini ya. Vincenzo dan Vagabond itu tidak membuat kita mikir. Maksudnya kita ikutin aja jalan ceritanya seru. Iya. Si Beyond Evil ini bikin kita mikir. Tapi lama nggak? 16 episode. Bukan.
begitu mulai film konfliknya langsung ada atau ya intro dulu ini baru ketemu? Dia memang agak jadi naiknya tuh pelan. Kalau Squid Game itu kan dari episode 1 itu sudah langsung nanjak tuh. Iya. Langsung kelihatan, wow masalahnya begini, wow dia terhimpit. Episode 2 udah kayak kampunya apa-apa gitu kan. Yeah. Tapi kalau yang Beyond Evil dia memang naiknya gini. Cuman begitu episode 3 ke atas lah. 1-2 mungkin agak lambat. 3 ke atas sih. Kita nonton itu kayak, wow ini siapa yang jahat ini. Dan dari awal sampai habis itu hanya satu pembunuhan itu. Episode 1 sampai episode 16 hanya mengungkap satu pembunuhan ini. Gak beres-beres. Apa namanya? Beyond Evil. Dan dia tuh, mereka ini polisi-polisi semuanya ini saling curiga. Polisi siapa ini yang bunuh ini? Siapa melindungi siapa? Kayaknya gue suka itu. Siapa yang ini Dan gue udah harus menyiapkan 1-2 episode, gue akan bosan dulu. Ya, karena dia memang awal agak landai. Karena perkenalan si tokoh-tokohnya ini, karena semuanya itu mempunyai cerita dalam pembunuhan besar ini, jadi setiap karakter kan harus diceritakan. Jadinya agak lambatnya tuh gara-gara itu. Kalau Squid Game kan cuma si satu tokoh ini. Emang judi, emang apa, jadi cepat. Kalau si Vagabond kan dalam perjalanannya akhirnya diceritakan tokoh-tokohnya. Betul. Pertama kali langsung konfliknya. Apa sih meledak ya? Apa pembunuhan ya? Apa sih? Lupa deh gue. Saya juga lupa. Ya pokoknya itulah. Pokoknya awal-awal langsung konfliknya. Ya. Nanti di episode berikutnya ya karakter-karakternya ditongolin masing-masing dengan cerita masing-masing. Dan enaknya itu berarti ya? Enaknya Vagabond, Vincenzo, Squid Game. Squid Game nggak ada sih ya. Apanya? Vagabond, Vincenzo itu masih ada ada wanita, sosok wanita yang ikut dalam cerita yang ini. Nah, kalau Beyond Evil yang ada dalam ada percintaannya, ada ini yang akhirnya ada bunga-bunganya lah. Beyond Evil itu sama kayak Squid Game, nggak ada sama sekali cinta-cintaan gitu-gitu, nggak ada. Jadi itu juga yang membuat kita mungkin kayak, waduh, ini lagi kok nggak ada bunga-bunga percikan yang lain gitu. Nah gitu sih. Lo nontonin Kriminal nggak? Nonton ini apa namanya, Patroli Indosiar. Bukan berita-berita kriminal. Krim Malam tuh ada sekarang di Trans 7. Kriminal Malam disingkatnya Krim Malam. Apa kriminal nih? itu Maksudnya kriminal itu judul. Dan itu diproduksi oleh beberapa negara Eropa. Ada versi Inggris, versi Jerman, versi Prancis, dan versi Spanyol. Dia itu C duluan. Ya. Kriminal Spain misalnya gitu. Oh ini kriminal United Kingdom, kriminal Germany. Kok kriminal Indonesia nggak ada? Padahal banyak banget loh yang disembunyikan di sini ini. Itu acara setengah jam atau berapa ya gitu ya. Coba di ruang interogasi. Menarik itu. Setnya. Dia lamar kerja. Kok lamar kerja? Itu kan interogasi. Gitu di ruang interogasi aja gitu. Jadi ada satu kasus diinterogasi itu. Tapi ini film maksudnya diperankan oleh orang lain atau dia berdasarkan kisah nyata diperankan oleh orang lain atau by skenario? Skenario. Oke. Gitu. Boleh lah saya nonton . Itu maksudnya dengan set seminim itu lo bisa tahan nonton tuh kan sulit. Menahan orang nonton dengan set yang itu aja. Gitu kayak artinya kekuatan cerita, kekuatan dialognya bagus banget. Kekuatan dialognya. Wah, oke boleh. Itu lo lihat dari situ. Kriminal. Itu oke juga tuh. Oke, lanjut aja dulu saya sambil nonton nggak apa-apa ya? Jangan dong. Udah aja kita ini. Katanya itu tetap orang nggak nonton. Iya. Oh, dia misalkan UK pun tidak satu episode, ada 4. Oh, gitu. 4. Nah, lo tahu bedanya UK dan Inggris? Inggris Britania. UK Britania. United Kingdom. Kalau Inggris salah satu dari Britania. Britania itu Skotlandia. Masuk Britania Raya. Iya. Terus Wates. Iya. Wates mah di Mojokerto ke atas sana itu. Sama Irlandia Utara. Irlandia Utara, Skotlandia,
dan Inggris. Itu Britania Raya. Britania Raya, gitu. Makanya itulah yang disebut United Kingdom. Itulah disebut United Kingdom yang benderanya Union Jack, yang biru gitu. Kalau Inggris yang gitu doang, yang merah putih terus merah palang. Oh, itu Inggris. Itu Inggris. Kalau yang Union Jack itu yang ada biru-birunya, itu gabungan. Itulah United Kingdom. Itulah United Kingdom, gitu. Dan orang-orang kayak Scotland katanya, Scotland terus orang mana itu, gue lagi baca di mana ya? Orang Scotland terus orang Irlandia, orang Wales itu. Wales. Wah, itu agak tersinggung kalau itu disebut Inggris. Karena kami bukan Inggris. Kami Inggris. Britania. Kami Britania. Tapi memang ratunya sih Elizabeth di Inggris. Di Inggris, gitu. Jadi bilang kerajaan Inggris benar. Kerajaan Inggris benar. Terus kalau bendera Inggris salah. Itu bendera yang dinyatakan itu bendera mana? Bendera Inggris salah. Itu bendera United Kingdom. Gitu. Britania Raya. Oke. Sama kayak Malang lah. Kalau sebut Malang doang ya Malang. Tapi kalau sebut Malang Raya itu mencakup Batu, itu Malang Raya. Nah, kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota. Iya, maksudnya Batu tuh kan udah kota sendiri sebenarnya, administrasi sendiri. Tapi kalau Malang Raya dia tuh ikut Batu. Kayak Surakarta. Tidak hanya meliputi Solo katanya. Gitu. Saya tidak tahu juga sih. Apaan ya kalau gitu ya? Apa ya? Ya begitulah pokoknya. Sunda ya, Pasundan. Bumi Pasundan. Ya ada Garut, ada Bandung, ada Tasik. Itu Pasundan. Tapi kalau Garutnya dibilang Bandung, nggak mau. Bisa dong. Gua Garut. Tapi gua Sunda. Orang gua Gatel. Balik lagi callback. Ya gitu. Oke lah. Kasian Bang Dion mau JR loh hari Minggu ini. Enggak, udah habis. Dia mau ke pesantren anaknya. Siapa yang juara? Wah lucu. Malang ya? Melumah itu. Malang yang lucu. Guru dan murid itu kan? Lucu benar. Sudah tayang ya? Udah. Ada di YouTube dong? Lucu. Saya nonton ah. Lucu. Oh iya. Lo nonton itu. Lucu bener dia. Oke. Lucu banget. Melumah namanya. Oke lah kalau begitu kita ketemu lagi di Ngabdur episode berikutnya. Ya, tentang Korea. Emang nggak boleh.